Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya aku ya guys, channelnya Mbak Mun. Gimana guys kabar kalian hari ini? Kudoakan sehat selalu ya, amin. Nah guys, gimana nih kabar tanaman kalian juga di rumah? Semoga lagi pada subur, sehat, dan pastinya rajin berbunga ya. Nih, kalian coba deh lihat tanaman yang ada di video aku ini. Ya, di sini ada tanaman bougainville ya guys, atau biasa kita sebut juga dengan bunga kertas. Nah, di sini kelihatan kan pohonnya itu udah lumayan rimbun dan bunganya itu lagi pada mekar padat ya, hampir menutupi seluruh daunnya. Nah, tahu nggak sih kalian, ini tuh beberapa minggu yang lalu penampilan tanaman ini tuh sama sekali nggak kayak gini. Kalian boleh lihat di video aku sebelum ini ya. Nah, waktu itu kejadiannya itu ekstrim banget. Di situ cuma sisa ranting-ranting aja, gundul. Bahkan sengaja nih aku lilit-lilit dan ikat di rangka bambu sampai kelihatannya tuh kasihan banget. Dan di video kali ini aku mau bongkar semua rahasia buat kalian ya. Kita bakal bahas tuntas mulai dari proses pemangkasan total atau biasa disebut juga pruning. Cara saya ngebentuk percabangannya itu pakai alat sederhana aja ya guys. Di situ aku pakai alat gunting biasa aja. Yang penting bersih dan tajam ya guys. Nah, sampai trik pemupukan dan stres air yang bikin dia itu langsung keluar bunga sepadat ini. Jadi buat kalian yang punya bougainville di rumah tapi males berbunga atau bentuknya itu acak-acakan, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya guys, karena ada banyak detail penting yang bakal aku bagiin. Sekarang kita flashback dulu ya. Kita lihat nih kondisi tanaman saya beberapa waktu lalu setelah saya lakukan yang namanya extreme pruning atau pemangkasan total. Nah, di video sebelum ini kalian bisa lihat ranting-rantingnya benar-benar gundul tanpa daun. Dan guys, banyak pemula yang biasanya takut kalau disuruh mangkas tanaman sampai habis. Pasti pikirannya itu, aduh nanti mati nggak ya, atau sayang banget daunnya dipotong. Padahal ya guys, bougainville itu justru tipe tanaman yang makin kita siksa dengan cara yang benar, dia justru bakal makin banyak bunganya. Kenapa kemarin aku pangkas sampai habis? Karena pertama, tentu ya fungsinya itu untuk meremajakan sel-sel tanamannya. Daun-daun nih yang udah tua itu kalau dibiarin cuma bakal ngabisin nutrisi tanpa menghasilkan bunga baru yang optimal. Yang kedua, aku tuh pengen bentuk tajuk atau kanopi tanaman ini rapi dan rimbun membulat. Makanya kalau kalian perhatikan, sengaja nih saya pasang rangka bambu berbentuk lingkaran. Ranting-ranting yang panjang dan lentur itu aku lilitkan memutar secara perlahan ya, agar tidak patah. Terus diikat pakai tali plastik hitam. Tujuannya apa? Biar arah tumbuhnya itu teratur dan nanti saat tunas baru muncul, posisinya itu menyebar, melingkar, mengikuti arah rangka. Enggak tumbuh lurus ke atas begitu aja ya. Karena menurut aku kalau tumbuh lurus ke atas begitu aja bikin tampilannya itu kelihatan kurus tinggi gitu atau cungkring.
Nah, ini rahasia penting bikin bougainville pot rumahan kita itu kelihatan lebih mewah, rapi, dan punya nilai estetika tinggi ya. Setelah fase gundul di rangka bambu tadi selesai, masuk nih kita ke masa-masa paling krusial, yaitu merawat tunas baru. Dari fase ranting gundul sampai bisa rimbun berbunga itu ada prosesnya ya guys, nggak langsung sulap semalam jadi ada beberapa hal wajib yang aku lakukan pasca pemangkasan. Yang pertama adalah urusan media tanam. Walaupun aku cuma memanfaatkan wadah bekas yang dimodifikasi jadi pot ini, tapi media tanam di dalamnya nggak boleh sembarangan. Aku tuh di sini pakai campuran tanah subur, terus kompos dan sekam bakar yang sangat poros. Bougainville itu benci banget sama media tanam yang becek atau menggenang dalam waktu lama. Kalau airnya mandek nih, akarnya bakal busuk dan tunas baru nggak mau keluar dengan sehat. Lalu yang kedua adalah pencahayaan. Ini hukumnya wajib dan nggak bisa ditawar. Bougainville itu tanaman yang sangat suka dengan sinar matahari ya. Begitu selesai dipangkas, jangan malah ditaruh di tempat yang teduh atau di bawah kanopi. Langsung jemur di bawah terik matahari penuh. Minimal itu 6-8 jam sehari. Sinar matahari inilah yang memicu mata tunas di sepanjang ranting yang kita lilitkan tadi untuk bangun dan pecah menjadi cabang-cabang baru. Nah, sekarang kita masuk ke menu utamanya. Gimana caranya dari tunas hijau bisa langsung berubah jadi lautan bunga merah merona kayak tadi ya. Kuncinya ada 2, yaitu nutrisi dan teknik stres air. Ketika tunas-tunas baru yang tumbuh di rangka bambu tadi udah mulai ngeluarin daun muda yang agak besar ya, biasanya ditandai dengan warna hijau yang berubah jadi hijau segar, bukan hijau kemerahan lagi. Nah, di situ aku mulai memberikan pupuk pemicu bunga. Di sini aku menggunakan pupuk NPK dengan kadar fosfat dan kalium yang tinggi ya. Fungsinya itu memang khusus untuk merangsang pembungaan, bukan lagi untuk merangsang pertumbuhan daun atau batang. Nah, setelah dipupuk, barulah kita lakukan teknik stres air. Ini trik rahasia yang biasa dipakai para kolektor bougainville ya. Caranya, tanaman ini jangan disiram setiap hari dulu. Biarkan medianya kering sampai daun-daunnya kelihatan agak layu di siang hari. Tapi ingat ya, jangan sampai layu kering dan mati. Begitu sore hari, saat daunnya sudah terlihat layu, baru nih kita guyur dengan air secukupnya. Proses stres air ini memberikan sinyal darurat ke tanaman bahwa lingkungan sedang ekstrim, sehingga dia harus segera bertahan hidup dan berkembang biak dengan cara mengeluarkan bunga sekencang-kencangnya ya. Efeknya bisa kalian lihat sekarang. Begitu di stres air, terus stres airnya sudah dihentikan dan penyiraman kita normalkan kembali, tanaman langsung merespon dengan mengeluarkan dompolan-dompolan bunga yang sangat rapat ini. Sekarang coba kita perhatikan hasilnya bersama-sama setelah melewati proses panjang tadi ya. Nih di sini aku tuh punya 2 pot hasil eksperimen kemarin. Kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya yang sangat cantik. Nah, di sini juga bambunya tertutup dengan sempurna oleh rimbunnya ranting dan kelopak bunganya ya.
Ini membuktikan kalau teknik melilit ranting di rangka lingkaran itu sukses. Dan jangan pernah takut untuk memangkas atau mempruning tanaman bougainville kalian di rumah. Proses gundul dan kelihatan kasihan di awal itu sebenarnya adalah investasi untuk keindahan lautan bunga yang bisa kita nikmati sekarang. Cukup pastikan medianya poros, jemur di bawah matahari penuh, kasih nutrisi yang tepat, dan lakukan stres air dengan bijak di waktu yang pas. Gimana nih? Gampang banget kan langkah-langkahnya? Kalian tuh tertarik nggak buat cobain trik ini di rumah? Atau mungkin kalian punya tips lain yang lebih ampuh buat bikin bougainville cepat rimbun dan berbunga lebat? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita sharing dan diskusi bareng-bareng di sana. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan menghibur, jangan lupa buat tekan tombol like-nya, share ke grup-grup pecinta tanaman kalian, dan pastinya subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan tips-tips berkebun seru lainnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.